Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Dewan Juri dan peserta debat Green Leadership Indonesia. Saya Karyati dari tim Trikano bertugas sebagai pembicara pertama yang menyampaikan opening dan closing statement. Bersama rekan saya, Dewi Lestari akan menyampaikan argumen pro dan Muhammad Agatis Rahmawan akan menyampaikan argumen kontra terhadap mosi realisasi clean energy atau energi bersih di Indonesia. Konteks singkat, menurut ESDM tahun 2024, 62% listrik Indonesia masih berbasis batu bara, sedangkan energi baru terbarukan EBT baru 14,3%, jauh dari target 23% EBT pada tahun 2025 dan net zero emission tahun 2060. Padahal data LIPI tahun 2023 mencatat potensi energi surya mencapai 200 MW. ISDM tahun 2023 menyebut potensi panas bumi 28 MW dan DEN tahun 2024 mencatat potensi energi angin lebih dari 60 GW. Namun pemanfaatannya baru sekitar 12%. Isu pendanaan dan keadilan, Indonesia telah menandatangani skema GETP senilai 20 miliar US dollar tahun 2023, tetapi menurut laporan GETP tahun 2024 hanya 160 juta US dollar yang berupa hibah, selebihnya pinjaman dan investasi swasta. Di sisi lain, investigasi Mongabai tahun 2024 menunjukkan tambang nikel, bahan baku baterai energi bersih, menyebabkan konflik lahan dan pencemaran, sementara kerja batu bara menghadapi ancaman kehilangan pekerjaan tanpa kepastian reskilling. Hari ini, tim pro akan melihat energi bersih sebagai peluang kemandirian dan masa depan hijau Indonesia. Di tim kontra akan menguji kesiapan ekonomi, teknologi, dan dampak sosialnya. Sebagai tim netral, kami menegaskan bahwa energi bersih belum tentu bersih jika tidak dikelola secara adil dan lestari. Dengan ini, debat kami buka kepada tim pro dan selanjutnya dilanjutkan kepada tim kontra. Dipersilahkan. Hadirin yang saya hormati, perkenalkan saya Dewi Lestari selaku pembicara kedua sebagai tim pro. Di sini saya akan menanggapi terkait mosi realisasi energi bersih di Indonesia. Indonesia sebenarnya memiliki potensi energi bersih yang luar biasa besar. Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral tahun 2025, total potensi energi baru terbarukan kita mencapai lebih dari 3.600 GW. Potensi ini berasal dari sinar matahari, angin, air, panas bumi, dan biomasa. Sayangnya dari jumlah sebesar itu yang baru dimanfaatkan baru sekitar 13,1 GW atau kurang dari 1%. Angka ini menunjukkan bahwa peluang kita masih sangat besar. Jika sumber energi bersih ini dikembangkan secara optimal, Indonesia dapat menghasilkan listrik dari kekuatan alamnya sendiri tanpa tergantung pada impor bahan bakar fosil. Langkah menuju energi bersih sebenarnya sudah dimulai. Pemerintah telah menegaskan arah kebijakan melalui Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik atau RUPTL PLN 2025 sampai 2034, di mana sekitar 76% pembangkit listrik baru akan menggunakan sumber energi terbarukan seperti tenaga surya, air, dan angin. Target nasional juga sudah jelas, yaitu mencapai 23% bauran energi bersih pada tahun 2025. Contoh konkretnya, tahun ini Indonesia mulai membangun pembangkit listrik tenaga surya terapung di Waduk Saguling, Jawa Barat dengan kapasitas 92 MW. Proyek ini menjadi simbol nyata bahwa Indonesia tidak hanya berbicara tetapi sudah bergerak menuju era energi bersih. Selain mendukung kemandirian energi, transisi ke energi bersih juga membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat. Menurut Institute for Essential Service Reform tahun 2024, pengembangan energi terbarukan di Indonesia berpotensi menciptakan lebih dari 400.000 lapangan kerja baru, mulai dari pemasangan panel surya, pembangunan turbin angin, pengelolaan pembangkit air, hingga industri baterai nasional. Ini artinya energi bersih tidak hanya menjaga bumi, tetapi juga memberi pekerjaan dan penghidupan bagi rakyat. Jadi ketika kita berbicara tentang energi hijau, yang kita bicarakan adalah ekonomi masa depan yang lebih adil dan berkelanjutan. Dari sisi lingkungan, manfaat energi bersih juga sangat besar. Sumber energi fosil seperti batu bara dan minyak bumi menghasilkan emisi karbon serta polusi udara yang tinggi. Menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, tahun 2024, sektor energi menyumbang lebih dari 35% emisi karbon nasional. Akibatnya, kualitas udara di berbagai kota besar menurun dan angka penyakit pernafasan meningkat. Dengan beralih ke energi bersih, kita bisa mengurangi polusi, memperbaiki kualitas udara, dan menjaga kesehatan masyarakat.
Selain itu, penggunaan energi bersih juga membantu Indonesia berperan aktif dalam upaya global menahan laju perubahan iklim. Tidak hanya itu, energi bersih juga bisa membuat harga listrik di masa depan menjadi lebih stabil dan terjangkau. Energi dari matahari dan angin tidak perlu dibeli karena sumbernya tersedia secara gratis di alam. Setelah pembangkitnya dibangun, biaya operasionalnya jauh lebih murah dibandingkan dengan pembangkit berbahan bakar fosil yang harganya sangat tergantung pada pasar global. Dengan begitu, energi bersih akan membantu menjaga daya beli masyarakat sekaligus memperkuat stabilitas ekonomi nasional. Lalu, peralihan menuju energi bersih juga memperkuat polusi Indonesia di dunia internasional. Saat ini, negara-negara maju tengah berlomba melakukan transisi menuju energi hijau. Jika Indonesia mampu memimpin perubahan ini di kawasan Asia Tenggara, maka kita bukan hanya dikenal sebagai negara kaya sumber daya alam, tetapi juga sebagai negara yang bijak mengelola masa depannya. Kemandirian energi akan membawa Indonesia menjadi bangsa yang kuat, berdaulat, dan disegani di mata dunia. Semua fakta ini menunjukkan bahwa energi bersih bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan mendesak bagi bangsa kita. Dengan energi bersih, kita bisa menghemat impor bahan bakar, menciptakan lapangan kerja baru, menjaga lingkungan dan kesehatan masyarakat, serta mewujudkan kemandirian bangsa. Jadi, kalau kita ingin melihat Indonesia yang lebih hijau, lebih sejahtera, dan berdiri tegak di atas kakinya sendiri, maka jawabannya, mari dukung realisasi energi bersih sebagai jalan menuju masa depan hijau dan kemandirian bangsa. Selamat pagi para hadirin dan rekan-rekan dari tim Pro yang kami hormati. Saya Muhammad Ghafis Rahmawan sebagai pembicara dari tim Kontra akan menanggapi mosi mengenai realisasi energi bersih atau clean energy di Indonesia. Kami dari tim Kontra tidak menolak gagasan energi bersih itu sendiri, melainkan menolak realisasi energi bersih yang dilakukan secara terburu-buru, tidak adil, dan belum siap baik secara ekonomi maupun teknologi. Kami percaya bahwa transisi energi memang penting untuk dilakukan. Namun, jika dilakukan tanpa perencanaan yang matang, justru dapat menciptakan ketimpangan sosial baru dan menambah beban ekonomi bagi rakyat kecil. Pertama, dari sisi ekonomi, realisasi energi bersih ini menimbulkan biaya yang sangat tinggi dan berisiko besar. Berdasarkan laporan GATT Polisi Dokumen Indonesia pada tahun 2023, kebutuhan dana mencapai target transisi energi bersih ini mencapai lebih dari 97 miliar US dollar hingga tahun 2030. Sementara itu, hibah internasional yang diterima oleh Indonesia hanya sekitar 160 juta US dollar, dan sisanya merupakan pinjaman serta investasi swasta yang memiliki resiko keuangan yang cukup tinggi. Dengan kata lain, beban keuangan transisi ini pada akhirnya tetap harus ditanggung oleh negara dan juga masyarakat. Dari situ maka muncul pertanyaan yang sangat penting, apakah bijak kita memaksakan transisi energi ini jika infrastruktur dan pendanaan yang belum benar-benar siap? Lalu yang kedua, dari sisi teknologi, Indonesia juga menghadapi kendala besar. Energi surya dan angin bersifat intermiten atau hanya mampu menghasilkan listrik ketika matahari bersinar atau angin berhembus saja. Saat ini Indonesia belum memiliki sistem penyimpanan energi atau battery storage maupun jaringan listrik cerdas atau smart grid yang memadai. Menurut laporan PLN pada tahun 2024, jika penetrasi pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS dilakukan terlalu cepat tanpa sistem penyimpanan yang kuat, risiko blackout dapat meningkat signifikan. Dengan demikian, penerapan energi bersih yang tergesa-gesa justru bisa mengancam stabilitas pasokan listrik nasional. Lalu yang ketiga, perlu diingat juga bahwa proyek energi bersih ini tidak selalu benar-benar bersih. Di balik citra hijau yang dijanjikan, terdapat dampak sosial dan ekologis yang cukup serius. Sebagai contoh, kegiatan tambang nikel dan juga kobalt untuk produksi baterai lithium di Sulawesi menimbulkan pencemaran air serta konflik lahan dengan masyarakat sekitar. Selain itu, proyek panas bumi atau yang sering disebut sebagai geothermal yang dibangun di kawasan hutan lindung juga berpotensi merusak ekosistem dan mengusir masyarakat adat dari wilayahnya. Ironisnya, transisi yang disebut sebagai energi bersih ini justru dapat melahirkan ketidakadilan ekologis baru bila tidak diatur dan diawasi dengan hati-hati. Lalu yang keempat, yaitu mengenai aspek keadilan sosial dalam transisi energi juga belum terjamin. Menurut laporan dari World Resource Institute atau WRI, banyak masyarakat terpengaruh secara langsung atau tidak langsung oleh transisi energi ini seringkali tidak dilibatkan secara bermakna dalam wacana transisi yang adil dan proses pengambilan keputusan. Hasil riset terbaru dari Remo TV menunjukkan bahwa pemberitaan mengenai transisi energi di media online masih cenderung berpihak pada narasi elit dan didominasi oleh pemerintah
dan juga korporasi. Perspektif masyarakat terdampak yang seharusnya menjadi bagian integral dari diskursus ini seringkali terabaikan, mulai dari nasib pekerja di PLTU Surya Layak yang menghadapi ketidakpastian ekonomi akibat rencana penutupan pembangkit listrik tersebut, sampai ke dampak eksplorasi panas bumi di Gunung Gede dan juga intimidasi yang dialami warga serta kerusakan ekosistem yang mengancam kehidupan mereka, hingga masyarakat adat Pamonan yang mencoba mempertahankan tradisi wayang masapi untuk menangkap ikan sugili di tengah pengembangan PLTA Poso. Transisi energi tidak hanya tentang teknologi, tetapi juga menyoal keadilan sosial. Maka dari itu, kami mempertanyakan apakah kita benar-benar ingin menyelamatkan bumi dengan mengorbankan manusia yang hidup di atasnya. Dengan berbagai alasan tersebut, maka kami dari tim kontra menegaskan bahwa realisasi energi bersih saat ini masih perlu dikaji ulang, bukan untuk menolak perubahan, melainkan untuk memastikan bahwa perubahan itu berjalan adil, inklusif, dan tidak meninggalkan siapapun di belakang. Mosi ini tidak hanya tentang teknologi, tetapi tentang arah masa depan bangsa. Tim pro menekankan urgensi dan potensi besar energi bersih, sedangkan tim kontra mengingatkan pada kesiapan, keadilan, dan risiko transisi yang belum matang. Maka perdebatan ini bukan soal ya atau tidak, melainkan bagaimana kita memastikan transisi energi di Indonesia berjalan cepat, adil, dan berkelanjutan. Sekian yang bisa kami sampaikan. Saya Karyati sebagai pembicara pertama mengucapkan terima kasih. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.